Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini Minggu 6 Agustus 2023, kita akan perhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat sebelum kita lanjutkan kebaktian pagi ini. Yang pertama, Pak Sulis di belakang nggak kelihatan saya. Peserta acara di gedung gereja dihimbau untuk mengenakan masker, dihimbau ya, tidak wajib tapi dihimbau. Yang berikutnya, KPW Depok akan bersekutu di rumah Ibu Tini Widayati jam 5 sore, renungan Bapak Rudi Patmanto, pembawa acara Saudari Liana, pemain musik Pendeta Aryo dan Bapak Bagias Yurian. Berikutnya, doakan dan hadiri ibadah syukur HUT GGBI yang ke-58 kalau nggak salah, HUT RI yang ke-78 hari Sabtu 12 Agustus 2023 di Gereja Baptis Jatinegara jam 9.30 pagi. Rencana berangkat jam 8, beberapa akan berangkat jam 7 karena jam 8 harus berlatih. Jadi tolong isi daftar keikutsertaan Bapak Ibu Saudara di WhatsApp grup jemaat ya. Nanti kita akan atur transportasi dan sebagainya. Yang berikutnya, KPW Kranggan bersekutu di rumah Bapak Bambang Wahyudi pada hari Minggu 13 Agustus 2023 jam 4 sore, renungan Bapak Diki Setiawan, pembawa acara Bapak Teguh Sunyoto, pemain musik Saudara Eren Basuki. Yang berikutnya, rapat panitia perancang secara offline di gereja dilaksanakan pada hari Minggu 20 Agustus 2023 setelah kebaktian. Dan di tanggal yang sama, Pria Baptis Cibubur bersekutu pada hari Minggu 20 Agustus jam 7 malam di gereja. Firman Tuhan Bapak Simon Daniel, membawa acara Bapak Sabari, pemain musik Bapak Bagias Yurian. Berikutnya, doakan acara Asian Baptist Women Union yang akan diadakan di Hotel Mercure pada tanggal 10 sampai 14 September 2023. Gereja kita mengutus Ibu Tini Widayati. Yang berikutnya, Gereja Baptis Indonesia Cibubur saat ini menggunakan 3 kantong persembahan, merah persembahan perpuluhan, emas pembangunan gedung, biru TPW Namotrasi. Nanti untuk keperluan Natal kita akan ada cara lain ya. Yang berikutnya, persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 87708599027 dan akan dilaporkan di WhatsApp grup jemaat. Jika ada koreksi mohon memberitahu Gembala Sidang. Data kehadiran minggu lalu, jam doa Rabu 26 Juli, offline di gedung gereja 37 orang, secara online 20 orang. Saya rindu semakin banyak yang ikut jam doa hari Rabu. Kamu dari Sabtu 10 orang, sekolah minggu yang lalu 61 guru dan murid, kebaktian minggu lalu 97 orang, puji Tuhan. Yang berikutnya data kehadiran Namotrasi, kebaktian penghiburan ada salah satu anggota gereja yang meninggal, yaitu dihadiri 40 orang. Kamuda Remaja Rayon di Namotrasi hari Sabtu 9 Juli 43 orang, sekolah minggu yang lalu 30 orang, kebaktian anak 17 orang, kebaktian minggu 46 orang. Kita terus doakan Namotrasi bertumbuh. Yang berikutnya, petugas kebaktian hari ini Minggu 6 Agustus 2023, pembawa acara Ibu Retno Mardiningsih, singer Saudara Titan, Saudari Valentina Rahel, pemain musik Saudara Putra, Saudara Rafael, Saudara Peter, Saudara Damas, slide Saudara Rahel Panjaitan, OBS Bapak Bagias Yurian, sound system Bapak Sony Ondang, persembahan Bapak Dandung dan Ibu Rahayu, penerima tamu Bapak Dinar dan Ibu Peta, keamanan Bapak Simon Daniel. Yang berikutnya, petugas hari Rabu 9 Agustus, renungan Bapak Edi Sulistiono, pembawa acara Ibu Dian Ikesari, pemain musik Saudara Violeta Arianti, operator slide Saudara Sevanya Tristan, OBS Saudara Damasaka Kristuaji, operator sound system Bapak Sony Ondang. Minggu depan pembukaan sekolah minggu Ibu Lina Katrina diiringi pemain musik Saudara Kevin Mahardika. Kabur lagi belakang. Kebaktian Minggu 13 Agustus 2023, pengkhotbah Pendeta Aryo Basuki, pembawa acara Bapak Awi Halim Miarja, singer Saudara Alban Ibu Trivena, musik Saudara Tristan, Saudara Naomi, Saudara Eren, slide Saudara Valentina Rahel, OBS Saudara Antoni Halim,
Sound system Bapak Edi Sulistiono, persembahan Bapak Sabari, Bapak Ahlomuan, penerima tamu Ibu Tumini, Ibu Kesari, keamanan Bapak Dwiarso. Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun hari Rabu besok Saudara Marvel Sabatian Katulistyo, dan hari Kamisnya Saudara Malia Waltafara Sunyoto ya. Selamat ulang tahun adik Marvel dan Malea, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa mengucapkan secara langsung ketika bertemu atau melalui WhatsApp grup gereja. Mari kita masuki kebaktian, slide berikutnya. Mari kita masuki kebaktian pagi ini dengan khidmat. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Selamat Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih Tuhan Yesus, selamat pagi. Apa kabar? Mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita semua dari pribadi lepas pribadi, dari keluarga lepas keluarga, sehingga kita tidak mengalami kekurangan suatu apapun. Mengucap syukur kepada Tuhan, udaranya cerah dan sepertinya penuh ya gereja ini. Mari kita tinggalkan rutinitas kita masing-masing. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Allah baik, Allah suci, Allah luar biasa, Allah kudus. Mari kita menghadap dengan hati yang tulus. Kalau ada hal-hal yang masih mengganjal di dalam hati kita, mungkin masih ada masalah dengan keluarga, ada kepada teman, kepada saudara, kepada suami, istri, dan anak, mari kita selesaikan agar kita dapat menghadap Tuhan dengan hati yang kudus. Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian penyembahan. Kebaikanmu Tuhan. Gelap mas. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
suaramu, tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau mengasihi kami. Kami tahu Engkau adalah pencipta langit dan bumi, Engkau juga memelihara kami semua yang Engkau ciptakan. Kami mengucap syukur Engkau telah memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami sudah Engkau berkati dengan luar biasa, sehingga kami boleh bersama-sama hadir di rumah Tuhan ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan, oleh karena itu Bapa, kami mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami, agar kami layak untuk menghadap dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, kalau ada roh-roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, kiranya Tuhan akan usir dari tempat ini, agar ibadah ini dapat berfokus hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh petugas pada pagi hari ini. Kami menyerahkan pemain musik, MC, singer, penyambut tamu, pengambil persembahan, sound system, slide proyektor, dan OBS. Kami juga menyerahkan Pendeta Aryo Basuki yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar akan menjadi berkat bagi kami semua untuk memperbaiki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian kesaksian iman, setia dan benar. Kita boleh bersukacita dengan bertepuk tangan.
bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sabda Kau, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku akan bersuka. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan, ku hidup untuk menyenangkan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 71. Kita akan baca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang ganjil. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelum berada? Yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dari tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu ada iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu.
Demikian firman Tuhan nanti yang akan dijabarkan oleh Bapak Pendeta Aryo Basuki dengan judul Bertahan dalam Tantangan Iman. Kita akan menyanyikan lagu kesaksian iman NP 250 Harap Tuhan. Kita akan nyanyikan semuanya 4 bait. Bait pertama kita nyanyikan bersama-sama, bait 2 pria saja, bait ketiga wanita saja, bait 4 sama-sama. Refrennya kita nyanyikan bersama-sama. Harap Tuhan. Sama-sama. Harap Tuhan walau sunyi jalanmu, Tuhan tahulah sepanjang jalan. Tidak pernah hambanya ditinggalkan. Harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan ditatanya. Harap Tuhan Engkau dijaganya. Maha kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan. Walau doaku hamba lama dinantikan jawabannya, jangan bimbang, percayalah dan sabar. Harap Tuhan menjawabnya. Harap Tuhan ditatanya. Harap Tuhan Engkau dijaganya. Maha kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan. Harap Tuhan walau sakit sengsara, Tuhan terharu memberi bantuan. Susah bebanmu bawalah padanya, serahkan segera semua. Sama-sama. Harap Tuhan ditatanya. Harap Tuhan Engkau dijaganya. Maha kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan walau gagal hidupmu. Harap Tuhan jaminannya pasti. Tuhan tegak di tengah keruntuhan. Tuhanlah yang maha tinggi. Harap Tuhan ditatanya. Harap Tuhan Engkau dijaganya. Maha kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memenuhi segala kebutuhan kita, Tuhan sudah memberkati kita. Ini saatnya kita akan memberikan sebagian berkat yang Tuhan berikan, persepuluhan dan persembahan. Seruan memberi dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Silakan petugas. Pak Dandung akan pimpin doa persembahan. Mari kita bersekutu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Engkau telah berkumpul dalam gereja ini dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mempersembahkan persembahan dan perpuluhan. Semoga bermanfaat bagi gereja kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan menaikkan persembahan sekaligus pujian untuk persiapan firman Tuhan. Pandanglah pada Yesus, NP 144. Lelah dan kacaukah jiwamu, semua gelap gulitakah? Lelah dan kacaukah jiwamu, semua gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatku, hidupmu kan bahagia. Pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Dari maut ke hidup abadi, ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak berkuasa lagi, oleh Yesus terbelenggu. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Janjinya pasti terlaksana, percayalah pada Dia. Segera kabarkan ke dunia keselamatan yang sempurna. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Kita akan menyanyikan refrennya saja. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Mari kita berdoa. Biarlah pikiran, hati, seluruh keberadaan kami mengarah kepada Yesus saja, supaya yang lain terkalahkan oleh sinar kemuliaan Yesus, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman yang dari Yesus, yang menguatkan, mengoreksi, menghibur, menegur kami sesuai dengan cara kerja Roh Kudus di dalam hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami. Berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih pembawa acara, singers, pemain musik sudah menolong kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bertahan dalam tantangan iman.
1, 2, 3. Oke. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat peristiwa di bulan Januari 2023, ada seorang mantan pendeta yang pindah keyakinan tapi kemudian menghina Alkitab kita dengan menaruh Alkitab kita di pantatnya, lalu kentut di Alkitab itu, lalu dia menantang, coba kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Itu Pak katanya memang pendeta ya, Wianto Tan. Memang dalam sebulan setelah peristiwa itu dia tidak mati, tapi tanggal 25 Juli kemarin dia tamat riwayatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mundur dari iman Kristen. Mungkin baru kali ini saya juga cerita kepada Bapak Ibu Saudara, maksudnya secara umum ya. Sebelum dengan Bu Ellen saya punya pacar. Nah, kalau dengan Bu Ellen jaraknya 5 tahun ya. Kalau dengan itu jaraknya 4 tahun. Nah, kemudian waktu saya mau masuk ke STBI, orang tuanya nggak setuju ya. Sehingga akhirnya saya putuskan aja. Udah, orang tuamu nggak setuju saya menjadi pendeta, udah pisah saja. Pisah, saya nggak dengar kabarnya lagi, berikutnya dengar kabarnya lagi sudah pindah keyakinan ya menjadi mu'alaf. Padahal dia ketua PKMB sebelumnya. Dan padahal dia dan adik-adiknya, dia anak sulung dan adik-adiknya itu 2, itu Kristen duluan dibanding bapak ibunya. Dia percaya Yesus duluan, mulai sekolah minggu sampai bertumbuh jadi ketua PKMB segala. Kemudian baru bapak ibunya percaya Yesus. Bapak ibunya tetap percaya Yesus sampai matinya, tapi mantan pacar saya ini malah pindah keyakinan. Sekarang malah jualan baju muslim. Aduh, sayang sekali ya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mundur dari iman Kristen. Sayangnya itu ya yang terjadi. Dan bahkan ini Pak Agustan ini mau dipimpin mengucapkan kalimat syahadat menjelang meninggalnya ya. Saya nggak paham, ya terserah dia ya, itu pilihan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin benar kata Matius 19 ayat 30, bukan mungkin ya, firman Tuhan selalu benar. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dalam arti bisa jadi dia jadi Kristen duluan seperti mantan saya itu, jadi Kristen duluan, baru orang tuanya percaya Yesus. Giliran orang tuanya percaya Yesus, dia malah balik ke keyakinan yang lama. Sementara orang tuanya sampai matinya tetap percaya Yesus. Ini bahkan bukan yang terakhir menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu, betul ya, menikmati surga. Sementara yang terdahulu tidak menjadi yang terakhir karena tidak pernah menjadi bagian dari surga. Kalau sampai matinya dia tidak bertobat ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sayang sekali. Dan pada ayat-ayat yang kita baca tadi, Yohanes 6, 60 sampai 71, Tuhan menginginkan kita untuk bertahan dalam tantangan iman yang kita hadapi di dunia ini, baik dari sesama orang Kristen maupun dari orang bukan Kristen. Juga dari dalam keyakinan kita sendiri mungkin ada tantangan. Mari kita lihat ayat 60 dan 61 dikatakan demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan iman? Ternyata di dalam pengajaran Yesus sendiri ada pengajaran yang keras. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, bagian pertama ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bertahan dalam tantangan iman meskipun pengajaran Yesus keras ya, meskipun pengajaran Yesus keras. Nah, pengajaran Yesus keras ini kalau kita lihat dalam konteksnya Yohanes pasal 6, dia menjelaskan aku jalan keselamatan, akulah roti hidup. Lalu dia menjelaskan bahwa dirinya anak Allah. Dia juga menjelaskan bahwa dia lebih tinggi dari Musa maupun roti mana. Dan keselamatan itu hanya masalah iman, bukan masalah ini dan itu, tapi iman kepada Yesus. Nah, bagi pendengarnya pada waktu itu, termasuk
kalau bisa beriman kepada Yesus itu karena campur tangan Allah Bapa. Mereka tidak bisa mengusahakan keselamatan dari dirinya sendiri. Nah, pengajaran itu bagi mereka keras. Wah, kalau nggak ada pilihan yang lain gimana nih? Masa kita harus percaya Yesus? Kita tahu nih siapa Yesus, wong bapaknya kita kenal Yusuf toh, ibunya Maria toh. Kita kenal kok. Kita tahu siapa dia, kok sekarang harus makan dagingnya, minum darahnya supaya bisa selamat. Ya, mereka nggak paham dan menganggap pengajaran itu keras. Ngapain kita harus percaya kamu manusia? Kita tahu bapak ibumu kok. Sehingga dengan pengajaran itu berkaitan dengan ayat 60 sampai 61, ya, ada beberapa murid yang goncang imannya. Bapak Ibu Saudara, ketika kebenaran diungkapkan kepada kita, hanya ada dua kemungkinan reaksi, menerima atau menolak. Selalu ada dua kemungkinan, menerima atau menolak. Nah, orang menerima kebenaran itu ketika mereka melihat, wah benar, ini benar, menganggap itu suatu kebenaran, mereka akan menerima. Tapi ada kalanya orang tidak mau menerima. Apa sebabnya orang tidak mau menerima? Ini ya, bisa jadi salah mengerti. Seperti Nikodemus itu salah mengerti Yesus bicara soal kelahiran baru secara rohani, dia mengertinya secara jasmani. Apa saya harus masuk ke kandungan ibu saya lagi untuk dilahirkan kembali? Itu orang yang salah mengerti. Atau memang orang yang menentang kebenaran, kami nggak terima kamu menyatakan dirimu juru selamat. Kamu anaknya Yusuf dan Maria kok kami kenal. Nggak mungkin lah, itu menentang kebenaran. Atau buta terhadap kebenaran. Jadi kebenarannya sudah disajikan, kebenarannya sudah dipaparkan, tapi tetap nggak paham, ya, buta terhadap kebenaran. Atau hanya mengharapkan bagian yang enaknya. Yesus, bagian yang enaknya saya mau makan roti hasil mujizatmu, dari 5 roti 2 ikan saya mau makan, tapi mengikuti atau menaati pengajaranmu saya nggak mau. Nah, ada orang yang menolak kebenaran karena itu, mau bagian yang enaknya saja. Bisa jadi pengajaran-pengajaran di dalam kekristenan membuat mungkin goncang iman kita. Misalnya slide berikutnya, Allah Tritunggal. Mungkin ketika kita berinteraksi, ketika kita masih kecil, masih sekolah minggu, kita masih paham atau nurut-nurut aja diajar oleh guru sekolah minggu. Tapi begitu berinteraksi dengan orang-orang yang lebih luas kalangannya dari SMP, SMA ataupun ketika perguruan tinggi, ketemu tantangan, ketemu godaan, ketemu penjelasan lain. Wah, ngapain kita percaya Allah 3 ya? Tritunggal, wah nggak benar itu dan lain sebagainya. Itu mungkin menjadi sesuatu perkara yang sulit bagi kita, sehingga wah nggak mungkin kalau Allah itu Tritunggal, ya. Sehingga akhirnya bisa muncul penjelasan-penjelasan seperti yang viral beberapa bulan yang lalu, Pak ES itu, Yesus itu bukan Allah, yang Allah itu ya Allah Bapa dan lain sebagainya. Karena sulit menerima Tritunggal, itu sulit. Yesus Allah, Allah Bapa, Allah Roh Kudus juga Allah, sulit itu menerima. Sehingga dimodifikasi supaya orang lebih bisa nerima, ya. Atau ada orang yang karena wah ngapain ya jadi Kristen kok menyembah 3 Allah, udah mundur aja. Bisa jadi itu menjadi pengajaran yang keras, atau pengajaran yang keras seperti tadi dibacakan di seruan memberi oleh pembawa acara dari Maleakhi 3 ayat 10, bawalah persembahan perpuluhan. Gimana ekonominya Tuhan ini? Masa sudah gajian masih harus dipotong perpuluhan 10%. Kalau gajinya 10 juta, perpuluhannya 1 juta, wah lumayan loh, itu bisa membayar listrik, beli pulsa, beli ini, beli itu. Kalau gajinya 1 juta, perpuluhannya 100.000, lumayan ini bisa untuk hidup pulsa saya 1 bulan. Mungkin itu berat bagi beberapa orang menjadi Kristen. Menjadi Kristen harus perpuluhan ya, dan sebagainya. Atau Matius 16:24, bentar. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mungkin bagi orang tertentu ini keras. Tuhan kalau mau terima saya gini ya gini, kalau saya suruh menyangkal diri nggak mau saya. Padahal Tuhan mensyaratkan, mau jadi muridku menyangkal dirimu. Termasuk tidak menyukai lagi sesuatu yang dibenci Tuhan, kita membencinya juga. Kalau kita masih menyukai sesuatu yang dibenci Tuhan, berarti tidak menyangkal diri. Wah ini berat Tuhan kalau harus menyangkal diri ya. Diri saya begini ya. Kalau Tuhan terima silahkan, gak mau terima ya silahkan. Gak mau menyangkal diri. Karena itu pengajaran yang berat, akhirnya mundur dari kekristenan, bisa jadi. Jadi itu Bapak Ibu Saudara.
Atau pengajaran Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, saya mau semuanya ditambahkan kepada saya, bagian itu saja. Bagian nyari kerajaan Tuhan enggak. Itu mau enaknya saja, saya mau semuanya ditambahkan kepada saya, tapi untuk mencari dahulu, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, saya enggak mau Tuhan. Bisa jadi membuat orang yang tadinya Kristen mundur karena pengajarannya berat. Atau Matius 18:21-22 itu tentang pengampunan. Ketika Petrus tanya, Tuhan berapa kali saya harus ngampuni saudara saya? 7 kali. Tuhan menjelaskan, oh bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Loh banyak dong Tuhan. Ya banyak sampai kamu gak bisa ngitung. Berkali-kali dia datang ke tempatmu minta maaf, ya ampuni dia, terima dia. Wah susah Tuhan, aku aja kalau bisa nggak perlu ketemu dia, kalau ke gereja ya nggak usah jejer dia, kalau ke gereja sampai jejer dia aku nggak perlu lihat dia. Ya, tapi Yesus mengajarkan pengampunan, sehingga karena nggak kuat dengan pengajaran pengampunan, ya udah deh mundur saja dari Kristenan, nggak ke gereja, nggak paten, nggak tahu apa paten. Ya, ada orang yang begitu, pengajaran Yesus keras sehingga kalau saya harus mengampuni lebih baik nggak ke gereja deh saya pendeta. Ya terserah kamu. Ya. Tapi kalau berani ke gereja harusnya berani mempraktekkan Matius 18:20-21-22. Sejahat-jahatnya atau sesakit-sakitnya hati saudara kepada saudara seiman, Yesus memerintahkan pengampunan, ya ampunin dia. Berani salaman, berani lihat mukanya, berani jejer, nggak masalah. Ya. Slide berikutnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita bagian pertama ini diajak bertahan meskipun pengajaran Yesus keras. Sehingga saat Bapak Ibu Saudara menemui pengajaran Yesus yang keras, maka sebaiknya kita tidak bertindak sebagai hakim seolah-olah kita lebih pintar dari Tuhan. Tuhan ini harusnya ngatur perpuluhan, nggak gini, ekonominya Tuhan jangan begini dong. Kalau pas ada perpuluhan, kalau nggak ada ya sudah nggak usah perpuluhan, bisa diutang dulu Tuhan. Ya ini ekonominya kita yang merasa lebih pintar dari Tuhan, tapi Tuhan mengatur demikian. Sehingga tidak demikian, kalau ketemu pengajaran keras, rendah hatilah, lalu minta Tuhan membimbing kita menaati. Tuhan, aku nggak kuat kalau harus mengampuni dia, udah terlalu sakitnya di sini. Nggak bisa aku mengampuni dia, udah. Tapi udah diajarkan Tuhan, karena sudah diajarkan Tuhan, ya rendah hatilah. Tuhan tolong supaya aku bisa mengampuni orang itu. Berani salaman, berani lihat wajahnya, berani bersikap baik meskipun dia pernah menyakiti hati saya. Kalau ketemu pengajaran keras, jangan mundur dari kekristenan, minta Tuhan membimbing kita menaatinya, rendah hatilah. Sehingga bertahanlah dalam iman kepada Yesus meskipun ada pengajaran keras, karena pengajaran Yesus adalah kebenaran. Dan di Yohanes 6 ayat 63 tadi, murid-muridnya ditanyain, kalian gak pergi juga? Gitu ya. Kalian gak pergi juga ya, saya bacakan belum sampai. Yohanes 6. Saya sudah harus pakai kacamata karena ada silindernya. Sudah dipesan tapi belum jadi ya. Yohanes 6:63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan yang dikatakan Tuhan, pengajaran yang dikatakan Tuhan itu roh dan hidup. Lalu murid-muridnya ditanya, kalian gak pergi juga? Tuhan, kami kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kemana lagi? Jadi bertahanlah ya, meskipun keras, tapi itu kebenaran. Dan itu perkataan hidup yang membuat kita menikmati hidup kekal. Jadi bertahanlah. Yang bagian kedua, bertahan karena semua perkataan Tuhan itu akan terbukti, ayat 62 ya, ayat 62. Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Ini maksudnya Tuhan Yesus mengajarkan, aku sudah pernah mengajarkan ini dan itu. Bagaimana nanti kalau itu benar-benar terbukti dan kamu meninggalkan aku, ngaplo kamu. Ya. Kalian gak percaya, kalian gigit jari. Gigit jarinya gak cuma di dunia, gigit jari di neraka gimana?
Dan tidak lama dari perkataan itu Yesus membuktikan perkataannya benar, mulai dari ia menderita di kayu salib. Kan murid-muridnya nggak terima kalau Yesus menderita di kayu salib. Yesus ngomong, aku harus menderita di kayu salib, dianiaya dan lain sebagainya. Tapi terbukti bahwa dia menderita di kayu salib. Aku harus berakhir di kayu salib, terbukti. Aku harus mati, terbukti juga. Kemudian dia juga pernah berkata, rombaklah bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Dia menunjukkan kepada kebangkitannya, dan benar, terbukti 3 hari setelah kematian dia bangkit. Nah tadi di ayat 62, bagaimana kalau kamu lihat anak manusia naik ke surga? Terbukti ketika Yesus naik ke surga, banyak orang, semua orang yang pada saat itu ada di wilayah itu lihat ke atas, ya pasti lihat Yesus. Banyak orang melihatnya, banyak saksinya. Nah kalau semua perkataan Yesus itu terbukti, lalu kamu tidak percaya, ngaplo kamu. Bahwa Yesus adalah juru selamat, kalau mau diselamatkan, mau hidup kekal, ya terima Yesus. Bapak Ibu Saudara, jika perkataan Yesus sudah banyak terbukti, maka pernyataannya tentang kedatangannya kembali dan menghakimi semua orang juga akan terbukti. Bahkan keyakinan lain mengajarkan di kitabnya, Isa Al-Masih akan datang kembali menghakimi yang hidup dan yang mati. Kalau semua yang sudah pernah dinyatakan terbukti, tinggal bagian ini yang belum terbukti dan kita sama-sama menantikannya. Maka kalau semua terbukti dan yang itu juga akan terbukti, maka ajarannya tentang kehidupan setelah kematian juga terbukti. Ketika dia mengajarkan tentang Lazarus dan orang kaya, dia cerita, ada orang kaya dan Lazarus yang pengemis itu boroknya banyak, kedua-duanya mati. Satunya sampai di pangkuan Abraham, yaitu Lazarus yang orang miskin itu, dan orang kaya itu. Tapi orang kaya itu ada di tempat perapian yang menyala-nyala. Dan orang kaya itu berkata kepada Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus ngasih aku air minum, panas di sini. Wah nggak bisa, tidak terseberangi itu. Lalu kalau begitu tolong utus orang dari orang yang sudah mati untuk bangkit dan memberitahu saudara-saudaraku, masih ada 5 saudaraku yang belum percaya. Oh nggak bisa, meskipun ada orang mati, orang dari kematian dibangkitkan untuk menjelaskan itu belum tentu percaya. Wong mereka berita atau kitab Musa saja mereka nggak percaya. Sehingga kalau destininya akhir hidup orang percaya dan tidak percaya sudah dijelaskan Tuhan, perkataan yang lain sudah terbukti, maka perkataan yang Tuhan itu juga akan terbukti. Maka kalau sampai kita mundur dari iman Kristen, ya siap-siap gigit jari, tapi gigit jarinya enggak sembarangan, gigit jari di neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bertahan karena semua perkataan Tuhan akan terbukti. Slide berikutnya. Jika perkataan Yesus pasti terbukti atau terjadi dan sudah ada banyak yang terbukti atau terjadi, bertahanlah. Our endurance, ya, penantian kita akan worth it, ya, akan pantas kita perjuangkan, pantas kita usahakan, karena ujungnya akan luar biasa indah. Beberapa saudara kita sudah menikmatinya. Jadi mari kita bertahan, jangan milih mundur. Apapun yang terjadi, ada masalah dengan saudara seiman, ada masalah dengan pendeta dan lain sebagainya, jangan mundur. Perkataan Yesus akan terbukti. Yang ketiga, bertahanlah karena Bapa yang mengaruniakan keselamatan, itu di ayat 65. Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ini artinya, kalau kita bisa percaya Yesus itu bukan karena hebatnya guru sekolah minggu menjelaskan, karena hebatnya Pak Pendeta menjelaskan, atau karena hebatnya penginjil menjelaskan Injil. Bukan. Kalau kita mau dan percaya Yesus itu karena Bapa bekerja, Roh Kudus bekerja, dan akhirnya kita percaya kepada Yesus. Sehingga dengan arti lain, yang membuat kita percaya itu karena Allah Bapa memilih kita, lalu kemudian membuat hati kita terbuka. Tadi yang our blindness, kebutaan rohani kita disingkirkan sehingga kita bisa melihat Yesus dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Allah Bapa. Padahal Allah Bapa itu yang menciptakan alam semesta, lalu milih kita nih, kamu tak pilih. Mungkin kita sendiri merasa, Tuhan apa aku ya pantas dipilih
Orang berdosa, ini banyak masa lalu dan lain sebagainya ya. Mungkin kita merasa tidak pantas. Atau ada orang lain yang protes, Tuhan kok orang itu dipilih. Orang kayak Petrus itu menyangkal engkau 3 kali kok masih dipilih. Tapi Tuhan yang milih kita ya. Yang menciptakan kita itu memilih kita. Dan kita sudah menerima, masuk yang milih kita saja Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang mengasihi kita, lalu pilihannya itu kita tolak. Dan Tuhan aku enggak mau. Tak kembalikan lagi pemberianmu, keselamatan dari. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang Kristen ini juga protes kepada saya. Masa gara-gara nggak percaya Yesus saja Allah nggak menyelamatkan kita? Allah sensi banget sih. Allah bukan sensi ya, tapi menolak Yesus itu artinya menolak karya Allah Bapa yang mempengaruhi kita percaya pada Yesus, menolak karya Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa. Jadi kalau menolak Yesus itu enggak menolak Yesus saja, tapi menolak Bapa, menolak Roh Kudus. Sehingga itulah sebabnya kalau menolak Yesus tidak akan tinggal bersama Allah di surga. Bukan karena Allah sensi, Allah ditolak gitu aja ngambek. Bukan Allah sensi, tapi Allah yang maha besar yang menciptakan alam semesta ini, berkuasa atas alam semesta ini, menciptakan kita, mengasihi kita. Udah berjerih lelah berjuang supaya kita percaya dan bertobat. Lalu kita tolak, udah deh. Misalnya ada Presiden Jokowi mengundang kita ke rumahnya untuk makan dinner party gitu ya, makan malam. Maaf Pak Jokowi, nggak bisa. Kenapa? Saya lebih suka di warteg ya. Itu kan, waduh, bagi meskipun sekarang lagi rame si Rocky Gerung menghina itu ya Pak Jokowi, urusannya dia ya. Tapi kalau kita menghina Allah Bapa dan seumur hidup kita menolak Allah Bapa, Roh Kudus dan Yesus, ini menolak 3 pribadi Allah Tritunggal, ya jangan harap tinggal bersama Bapa di surga. Waktu masih hidup saja kita sudah menolak, apalagi setelah kematian udah nggak ada kesempatan lagi. Sehingga mari kita bertahan, karena yang mengaruniakan itu Allah yang menciptakan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, khususnya anak-anak muda, ada godaan apapun untuk meninggalkan iman dari Yesus, bertahanlah. Karena kita akan mendapat pemberian langsung dari Allah Bapa. Dia gak sembarangan loh milih kita itu, karena kasihnya, karena tujuannya dan lain sebagainya. Sehingga jangan dibuang, jangan diabaikan, jangan ditolak, jangan dibatalkan ya, jangan mundur. Karena Allah Bapa yang menciptakan kita, mengasihi kita, milih kita ya. Yang keempat, yang terakhir, bertahanlah meskipun banyak murid yang mengundurkan diri. Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Loh, kalau mungkin ada pendeta merasa gagal, kok jemaatku tambah berkurang karena pengajarannya keras. Pak pendeta sih ngajarnya keras banget. Tapi Yesus sudah mengalami pengajarannya keras, banyak yang mundur. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang mengundurkan diri dari iman kepada Yesus, beberapa alasan. Menikah, ya itu loh sebabnya saya sering mengingatkan anak-anak muda, ketika milih pasangan, itu keputusan penting di dalam hidup. Ada 2 keputusan penting setelah percaya Yesus. Ada 2 keputusan penting, menikah dan bekerja di mana. Itu akan mempengaruhi iman. Menikah dengan siapa akan mempengaruhi iman. Bekerja di mana juga bisa mempengaruhi iman. Ada kalanya di dalam dunia pekerjaan, kamu mau naik jabatan enggak? Pindah keyakinan dulu kalau mau naik jabatan. Bisa jadi. Mungkin saudara-saudara kita sudah ada yang mengalami, khususnya di pemerintahan. Nah, ini hasil survei dari Bilangan Research Center, 21% anak muda meninggalkan gereja. Tapi alasannya bukan karena menikah. 21% anak muda meninggalkan gereja karena melihat Pak pendetanya, pemimpin-pemimpin gereja munafik. Bapak ibunya munafik. Loh, kok bisa? Karena ketika melihat di gereja hari Minggu kok baik, suci dan sepertinya. Begitu nyampe di rumah lihat Pak pendetanya, kok Pak pendeta di jalan misuh ya. Misalnya. Atau dan lain sebagainya ya. Atau lihat papa mamanya, wah kayaknya guru sekolah minggu baik, tapi di rumah kok begini begitu. Kayaknya kalau jadi pembawa acara keren, di rumah kok begini begitu. 21% anak muda berdasarkan Bilangan Research Center itu mengambil keputusan mundur dari gereja karena lihat pemimpin-pemimpin gereja munafik.
Hidup di gereja dan hidup di luar gereja lain. Kita perlu prihatin dengan 21% ini. Artinya kalau ada 100 jemaat, 21 orang mundur gara-gara melihat orang Kristen munafik. Tapi ya nggak perlu nyalahin yang munafik ya. Yang perlu kita kuatkan adalah yang mundur ini. Ngapain kamu mundur kalau yang lain mundur? Nggak usah mundur. Ya. Yang milih kamu Bapak loh. Meskipun pengajarannya keras, yang milih kamu Bapak loh. Dan ujungnya itu begitu indah. Jangan mundur gara-gara orang Kristen lain. Ini ada teman saya juga, saya penginjil juga. Wah, saya menyayangkan, kamu mundur. Wah, lihat pendeta-pendeta Kristen, pendeta-pendeta Baptis sekarang, prihatin saya. Gini ya, pendeta-pendeta pun rusak hidupnya dan sebagainya. Sehingga menyebabkan dia mulai goyang iman. Mungkin kita juga demikian. Wah, katanya di gereja ada kasih, mana nggak ada kasih gitu. Sehingga kita udah mundur aja deh. Ya, slide berikutnya. Ada pilihan Allah, tetapi perhatikan ada kehendak bebas manusia, dan dua-duanya Alkitab menjelaskan. Tidak dijelaskan mana yang lebih berkuasa, kehendak Allah atau pilihan bebas manusia, tapi dua-duanya di dalam Alkitab ada. Dan manusia bertanggung jawab akan hal itu. Sehingga di ayat tadi, slide berikutnya, Yesus mengingatkan ayat 70-71 ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Loh, aku ini yang memilih kalian, kan 12 di antara kalian. Namun seorang di antaramu adalah iblis." Bayangkan tuh kalau Yesus datang ke sini dan khotbah di sini, lalu seorang di antaramu adalah iblis. Ya ampun, kayak aku. Jangan-jangan saya. Tapi Yudas sendiri nggak merasa, dan pada waktu itu tidak merasa ya. Tapi Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes mengikuti Yesus sampai peristiwa penyaliban dan selanjutnya, dan baru dia punya kesimpulan ketika menulis Injil ini. Yang dimaksudkannya adalah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ikut bareng-bareng ke gereja 12 murid, ikut seminarinya Yesus 12 murid spesial. Tapi bukan bagian dari Yesus, sehingga seorang di antaramu adalah iblis. Ya ampun. Itu pilihannya dia. Tapi ingat, meskipun banyak yang mundur, masih ada juga yang bertahan dan beriman kepada Yesus, seperti di ayat 68-69. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saya masih ingat, mungkin meskipun bukan anaknya sendiri yang cerita kepada saya, mamanya yang cerita. Kemarin dia menang Olimpiade Sains ya. Puji Tuhan, dari jemaat kita ada yang menang Olimpiade Sains, mengalahkan beberapa negara ya, unik ya. Nah, salah satu perkataan unik itu, "Mah, kalau nggak percaya Yesus, siapa lagi yang bisa dipercaya?" Benar, siapa lagi yang bisa? Nah, murid-muridnya 2000 tahun yang lalu juga mengatakan pada Yesus, kepada siapa kami akan pergi? Kalau bukan engkau, kepada siapa kami akan pergi? Siapa coba di antara manusia di dunia ini yang menjamin keselamatan, memberi pengampunan? Ada enggak? Kalau ada silahkan, boleh deh pergi. Tapi kalau enggak ada, ngapain saudara mundur gara-gara lihat orang Kristen lain busuk? Atau gara-gara katanya ada kasih, mana kok enggak ada kasih? Tapi saudara, yang saudara korbankan bukan sekedar saudara seiman, tapi yang saudara korbankan adalah hadiah di dalam Yesus. Kami mesti pergi kemana? Emang ada yang memberi tawaran sebaik engkau ya Tuhan Yesus? Enggak ada. Mau ke siapa lagi? Slide berikutnya. Seperti 11 murid itu, orang Kristen yang imannya sungguh-sungguh kepada Yesus tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Jika pernah, orang itu suatu saat akan kembali lagi. Sama seperti Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali, tapi begitu ditemui Yesus lagi, dia bahkan mau melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Bahkan akhir hidupnya sampai rela disalibkan dalam keadaan salib terbalik. Dia nggak mau sama dengan Tuhan karena dia merasa tidak layak. Kalau Tuhan salib kepalanya di atas, dia mau kalau disalib kepalanya di bawah. Sampai begitu. Kalau orang Kristen sungguh-sungguh mungkin pernah menyangkal Yesus, tapi akan balik lagi. Tapi orang Kristen yang nggak sungguh-sungguh, ya lihat ada di gereja nggak ada kasih, udah deh mundur aja.
nggak jadi Kristen nggak kurang apa ini itu kok. Bahkan ada yang berani menantang ya, seperti peristiwa di Januari. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, slide berikut. Yesus bertanya di ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus sudah nawari. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Saya juga bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, lihat Pendeta Agus Wiantotan mundur dari iman Kristen, lihat orang-orang mundur dari iman Kristen, apakah kamu Bapak Ibu Saudara tidak mau mundur juga? Ini pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, juga mungkin pertanyaan kepada kita. Tapi apakah ada pribadi lain yang menjamin dosa kita dihapuskan, menjamin kita menikmati hidup kekal di surga, menjamin menyertai hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita, menjamin menjawab doa-doa kita? Kalau ada yang lebih baik dari Yesus, silahkan. Ya. Tapi seumur hidup saya, seperti yang kita nyanyikan di lagu penyembahan tadi, nggak ada yang sebaik Yesus. Jadi mari kita bertahan. Slide berikutnya. Tidak semua orang pergi dari Yesus, bahkan beberapa orang membuat komitmen total seperti Petrus tadi. Aku mau hidup bagi Yesus. Slide berikutnya, bertahanlah meski pengajaran Yesus keras. Bertahanlah karena perkataan Yesus akan terbukti. Bertahanlah karena karena yang mengaruniakan iman itu adalah Allah Bapa yang menciptakan dan mengasihi kita. Jangan ditolak, jangan diabaikan. Slide berikutnya, bertahanlah juga meski banyak orang yang mengundurkan diri. Bertahanlah karena seperti yang disampaikan tadi murid-murid Yesus, perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal, dan kita telah percaya dan tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Tidak ada keselamatan, tidak ada juru selamat lain di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Jadi bertahanlah. Sesulit apapun hidup ini, bertahanlah. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau memilih kami di antara orang berdosa. Bahkan ketika kami melihat diri kami adalah orang yang paling berdosa. Tapi Engkau memilih kami, mengasihi kami, menyelamatkan kami. Tolonglah kami bertahan sampai akhir kehidupan. Sebagaimana yang Kau janjikan di dalam firman-Mu, ketika kami bertahan, maka penantian kami itu worth it, pantas diperjuangkan. Karena yang akan kami terima adalah hadiah dari Tuhan, mahkota kebenaran. Yang akan kami terima adalah kehidupan kekal di surga. Yang kami sudah terima dan terus kami alami adalah pengampunan dan berkat-berkat dari Tuhan. Siapakah kami sehingga layak menikmati kasih-Mu? Tolonglah kami bertahan sampai kami benar-benar ketemu Yesus dan mendapatkan mahkota itu. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus itulah kami bersyukur atas firman. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri merespon firman Tuhan ini dengan menyanyi lagu mahkota kehidupan.
ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Amin. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa di surga, biarlah ini tidak sekedar nyanyian, tapi iman tekad kami bahwa seumur hidup kami mau tetap percaya kepada Yesus dan tidak ada yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu supaya semuanya mampu bertahan di dalam iman meskipun ada banyak tantangan di luar sana. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan tetap setia mengasihi kami seumur hidup kami. Kami bersyukur. Tuntunlah langkah kami, pimpinlah kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon perlindungan penyertaan-Mu dari tempat ini sampai tempat tujuan kami dalam keadaan sehat selamat oleh karena perlindungan penyertaan Tuhan. Demikian Tuhan kiranya memberkati kami dalam kehidupan pribadi kami, di dalam keluarga kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang mencari pekerjaan Tuhan pertemukan dengan pemberi kerja. Dan Kau memberkati jemaat-Mu dalam usaha pekerjaannya sehingga mereka melihat bahwa hidup mereka karena berkat dan rezeki dari Tuhan. Berkati kami semua untuk semakin mengasihi Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapak di surga. Saudaraku yang terkasih,
Kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhanmu memberkati. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, silakan bersaat teduh sejenak, Tuhan memberkati.